Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana yang telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Dan yang kedua kalinya, salawat berangkaikan salam tak lupa pula kita haturkan, kita curahkan kepada siapakah beliau. Beliau adalah putranya Abdullah, buah hatinya Siti Aminah, kekasihnya Allah, intannya kota Mekah, berliannya kota Madinah. Beliau adalah Habibina wa Syafi'ina wa zuriyatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kalinya, tak lupa pula saya berterima kasih kepada moderator, dan juga tak lupa pula saya berterima kasih kepada Umi Haja Cakaria SAG sebagai pimpinan Pondok Pesantren An-Najah Sengiti, yang telah membina saya bertausiah hingga saya bertausiah di depan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Langsung saja ke judul pidato saya yang bertema Jalan Menuju Kebaikan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, perbuatan baik yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh banyak sekali rintangan dan halangannya. Sungguh wajar bila mana kebaikan pasti banyak sekali yang menghalangnya. Di antaranya setan dan manusia yang memiliki perilaku setan. Selama waktu masih berputar, selama itu pula setan tidak rela jika anak cucu Nabi Adam tidak mengikuti ajakannya, yang artinya mereka yang patuh dan taat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, perbuatan kemaksiatan yang dimurkai oleh Allah, rintangannya sangatlah sedikit sekali, bahkan ringan melaksanakannya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, bersamaan dengan adanya perbuatan baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiquna min syai'in fa innallaha bihi alim. Yang artinya, kalian semua tidak dapat mencapai suatu kebaikan sampai kalian memberikan apa yang kalian sukai, dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian infakkan. Quran Surah Al-Imran ayat 92. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari ayat tersebut sangatlah jelas bahwa jalan mencapai suatu kebaikan adalah menafkahkan sebagian apa yang kita miliki. Jika kita memang memiliki ilmu pengetahuan, maka ajarkan dan amalkan kepada yang bodoh. Jika kita memang memiliki kekuatan, maka gunakanlah untuk membantu yang lemah dan menegakkan syiar agama Islam. Kesimpulannya adalah, apa saja yang kita miliki selama masih bermanfaat, maka gunakanlah. Insya Allah, Allah akan memberikan kelapangan kepada kita.
Dan sebaliknya, jika kita enggan melaksanakannya, maka Allah akan memberikan jalan yang sulit seperti firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Yang artinya, sedangkan orang yang berderma dan bertakwa serta membenarkan suatu kebaikan, maka Allah akan memberikan jalan yang mudah. Dan sedangkan orang yang kikir dan merasa tidak membutuhkan Allah serta tidak membenarkan suatu kebaikan, niscaya Allah akan mempersulit jalannya. Quran Surah Al-Lail ayat 5 sampai 10. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perbuatan baik sangatlah banyak sekali. Di samping mengeluarkan harta benda, juga untuk kepentingan sosial dan mengamalkan ilmu pengetahuan dengan cara mengajarkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fisnataini. Rajulun atahullahu Qur'ana fahuwa yaqumu bih ana al-laili wa ana an-nahar. Wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar." Yang artinya, sifat iri hanya diperbolehkan atas dua hal, yaitu orang yang diberi pemahaman Al-Quran lalu diamalkan sepanjang siang dan malam, dan orang yang diberi harta benda lalu diinfakkan sepanjang siang dan malam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu tadi perbuatan baik yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita yang patut untuk kita contohi, yaitu orang-orang fakir dari golongan muhajirin yang mendatangi Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya sudah memborong semua pahala. Mereka sholat, puasa, dan bersedekah, sedangkan kami tidak dapat bersedekah. Mereka mampu melaksanakan haji, akan tetapi saya tidak mampu berhaji. Maka tolong berikan hamba agar cara menyusul pahala orang kaya." Nabi menjawab, "Bacalah tasbih, tahmid, dan takbir selesai melakukan sholat 33 kali." Mereka pun melakukan amalan yang diberi Nabi tersebut. Tidak lama kemudian mereka kembali mendatangi Rasulullah karena amal yang diberi dilakukan oleh orang kaya. Dan mereka meminta lagi amalan yang dapat menyusul pahala orang kaya. Lantas Nabi menjawab, "Semua itu adalah anugerah untuk siapa saja yang dikehendakinya." Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.